klinik aborsi ilegal ini dibiarkan terbengkalai. Bikin penasaran dengan cerita horor yang berkembang dari warga sekitar, tim Celeb on News Mystery mencoba melakukan penelusuran untuk bisa menghilangkan kesedihan keluarga yang sedang berduka dalam perjalanan menuju pemakaman. Upacara pemakaman unik, sekelompok marching band yang terdiri dari wanita berpakaian seksi tampil di hadapan jenazah yang terbaring di dalam peti sambil bermain musik. Mereka disewa oleh keluarga yang berduka untuk mengiringi peti jenazah hingga ke area pemakaman. Saat menuju area pemakaman, kelompok marching band itu membuat parade yang sangat meriah. Selain itu, ada juga kelompok pole dancer yang menari di atas mobil untuk mengiringi jenazah ke pemakaman. Tidak semua masyarakat Taiwan dapat menggelar prosesi pemakaman yang meriah itu. Hanya orang meninggal dengan status sosial yang kuat saja yang menggelarnya, karena menghabiskan biaya mahal. Lobang arang pidu kasidi paling pesa piakan pip. Podo biring Rambu Solo Toraja. Di Indonesia juga ada prosesi upacara pemakaman yang unik, yakni Rambu Solo di Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja meyakini bila keluarga yang berduka tidak menggelar upacara Rambu Solo, arwah orang yang meninggal akan memberikan kemalangan kepada keluarga yang ditinggalkan. Upacara pemakaman Rambu Solo dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pengantaran arwah orang yang meninggal menuju alam roh. Upacara pemakaman Rambu Solo yang merupakan penyempurna kematian seseorang memiliki persyaratan yang harus dipenuhi keluarga. Satu di antaranya menyediakan hewan kurban berupa babi serta kerbau tedong bonga atau kerbau bule atau kerbau lumpur. Bagi masyarakat Toraja, hewan kerbau dipercaya dapat mengantarkan arwah ke Puya atau surga. Satu kerbau dihargai 500 juta hingga 900 juta rupiah per ekor. Karena itulah, Rambu Solo dianggap sebagai prosesi upacara pemakaman termahal di dunia. Waalaikumsalam. Sabi, waktunya ulung-ulungan kita jagawan tuku mati. Mapati Gonggong Toli-Toli. Di Toli-Toli, Sulawesi Tengah juga terdapat ritual prosesi pemakaman unik. Saat ada yang meninggal, keluarga melaksanakan upacara adat Mapati Gonggong. Keluarga mengikat kepalanya dengan kain putih dan menepuk-nepuk jenazah menggunakan kayu yang dibungkus kain putih berbentuk segitiga. Selain itu, di luar rumah juga ada kelompok pemain musik gamelan yang mengiringi upacara adat. Musik dimainkan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan agar tidak larut dalam kesedihan.
Penelusuran rumah aborsi. Teriak janin korban aborsi. Sebuah rumah jadi klinik aborsi ilegal pernah bikin geger warga Paseban, Jakarta Pusat. Barang bukti dan penemuan sejumlah janin yang telah dikuburkan terungkap dalam penggerebekan yang dilakukan pihak berwajib. Sejak itu rumah bekas klinik aborsi ilegal ini dibiarkan terbengkalai. Bikin penasaran dengan cerita horor yang berkembang dari warga sekitar, tim Celeb on News Mystery mencoba melakukan penelusuran. Kondisinya sih udah, kalau urusan dalam ya, kalau sepengetahuan saya lumayan parah karena informasi dari teman-teman juga banyak janin-janin yang berserakan. Kurang lebih masih janin-janin kecil lah. Nah, ini pas ini nih, itu buat buangan juga nih, sumur. Nih, mungkin kayak dapur gitu. Sejumlah janin tak berdosa yang dirampas hak hidupnya bangkit menguasai rumah bekas klinik aborsi. Penampakan sejumlah anak kecil di beberapa ruangan kerap tertangkap warga yang tak sengaja melintas. Bermain layaknya anak-anak, teriakan lucu dan berlari sana-sini. Itulah yang kerap terjadi saat hari mulai gelap. Anak kecil bermain di sini nih. Nah, persis di bangku ini nih. Dia diri dari duduk, dia pindah duduk sini. Cuman madepnya dia arah ke sini. Nah, nggak mau ke muka. Itu Bapak lihatnya di dapat jendela. Jendela itu, ya kan, jam 2 dan 3. Udah begitu aja cuma. Ternyata tuh anak-anak itu tiba hilang pas bacain syahadat. Hilang gitu aja. Kalau buat ganggu keluar sih enggak, ya kan. Cuman kalau orang lewat kan setiap malam tuh sering kedengeran ada suara ada anak kecil main-main. Ini kan yang orang jadi pada tahu ini dulu gimana kan. Dia ya dia nggak mau mengambil apa, dia nggak tahu dia kabur dia lari itu. Bahwa setiap ruh yang sudah dikeluarkan dari jasad manusia itu semuanya mereka kembali. Ya, tidak ada yang hidup lagi. Sementara yang suka nongol misalnya di malam hari di tempat-tempat seperti ada orang ruh-ruh yang berjalan atau anak-anak bayi yang sedang kelihatan kayak sedang merangkak gitu. Itulah murni dari jelmaan jin yang berwujud seperti anak manusia dengan bantuan tukang sihir dari bangsa jin itu sendiri. Bikin prihatin sekaligus bikin merinding. Kemunculan sosok anak tak berdosa dalam dimensi kehidupan yang lain diikuti pula dengan sosok perempuan yang muncul. Konon, saat ia muncul, suara tangis kesakitan seolah meminta pertolongan terdengar begitu jelas. Warga menduga aborsi tak hanya menyiksa janin, tapi juga ibu dari si janin. Merinding juga sempet, apalagi kadang suka ada benda-benda jatuh gitu ya, jadi merinding. Dari depan, pas saya lihat ke dalam pintu itu, dari sana pintu yang sebelah kiri masuk, ternyata ada anak kecil main. Kurang lebih 5 orang, ya, 5 orang. Oh, pada ya namanya ini anak kecil gimana sih, bercanda, ya kan, bercanda. Setelah itu pas lagi ada orang wanita berdiri. Di mana? Di sebelah. Kalau sosok wanita itu sih emang dari dulu itu ada, emang dari dulu tuh pindahan bang gitu loh, dari rumah kosong itu. Kalau aborsi itu bahayanya bisa jauh-jauh lebih tinggi lagi gitu sih, karena ada resikonya sih, resiko untuk kedepannya sih ya, bisa membunuh, bisa merusak janin atau bisa merusak kayak organ yang ada di dalam perut, karena kan itu berhubungan dalam perut kan sama perut. Dan ya dosa sih, karena emang kita membunuh ya. Iya, ibaratnya kayak ada arwah gitu yang ngeganggu, apalagi anak yang nggak tahu apa-apa sih, maksudnya dia nggak mengerti apa-apa gitu, terus dibunuh. Ketika ada satu anak yang dia punya hak hidup,
yang Allah menentukan hidupnya, kemudian dimatikan oleh ayah ibunya. Bayangkan, tidak diajari agama saja, anak bisa nuntut orang tuanya, apalagi dimatikan dia punya hak hidup, pasti akan lebih menuntut orang tuanya, meskipun dia masih kecil. Hak hidup calon manusia dirampas oleh manusia lain. Berbagai sosok muncul seolah ingin menyampaikan bahwa mereka masih ingin hidup di dunia nyata. Faktanya, apa yang terlihat adalah dimensi kehidupan lain. Kemanakah sebenarnya anak-anak tak berdosa itu akan hidup jika hak hidupnya saja sudah dicabut lewat tangan-tangan keji manusia lain? Nah, mereka yang mati sebelum waktunya, ya, itu akan dalam bahasa Quran itu namanya wildanun mukhalladun. Jadi wildan mukhalladun, anak-anak yang dikekalkan. Ada anak kecil yang mati saat bayi, kemudian saat masih balita itu berada di bawah pohon, di surga itu bermain di taman-taman. Jadi 40 hari itu sudah dibuahi, sekitar 160 hari itu sudah berwujud bayi atau anak manusia ya. Diharamkan untuk membunuh di atas 40 hari karena sudah berbentuk. Ya, sudah sama dengan orang yang memang terlahir seperti kita. Semua ya,